Pernahkah Anda memikirkan seseorang yang tidak hanya menentang raja tetapi juga surga? Sebentar lagi, temukan bagaimana Elia melawan segala rintangan, tidak hanya memanggil api dari surga. Lihatlah bagaimana seorang pria lajang mampu mengubah nasib seluruh bangsa dan bagaimana hal ini dapat mengubah visi Anda tentang kekuatan dan iman. Namun hati-hati, apa yang akan Anda dengar mungkin lebih mengejutkan dan kuat dari yang Anda bayangkan. Elia, seorang nabi terkemuka di kerajaan utara Israel, adalah saksi dan instrumen dari beberapa mukjizat paling luar biasa yang tercatat dalam kitab suci. Namun, pada periode berikutnya ia diliputi oleh keputusasaan dan ketakutan yang mendalam akibat ketidaktaatan Raja Ahab yang mencolok. Allah menugaskan Elia untuk mengumumkan kekeringan yang parah di negeri itu. Di masa gersang ini, Tuhan merawat Elia dengan cara yang luar biasa, memberikan rezeki dengan cara yang mengejutkan. Elia berseru, "Demi Tuhan, Allah Israel, yang aku sembah, tidak akan ada embun atau hujan di tahun-tahun mendatang, kecuali atas perkataanku." Tuhan memerintahkan Elia, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke timur, bersembunyi di tepi sungai Cherit, di sebelah timur sungai Yordan. Kamu akan minum air dari sungai itu, dan aku telah memerintahkan burung gagak untuk memberimu makan di sana." Elia mengikuti instruksi ilahi, tinggal di dekat sungai Cherit, dan burung gagak membawakannya roti dan daging pagi dan malam, sementara dia minum air dari sungai. Namun selang beberapa waktu, aliran sungai tersebut mengering karena tidak ada hujan yang mengguyur daratan. Kemudian, Tuhan membawa Elia ke rumah seorang janda yang sangat terkena dampak kekeringan. Dia akan menghabiskan sisa makanannya. Tuhan memberi Elia kekuatan untuk meyakinkan janda itu bahwa cadangan tepung dan minyaknya akan terisi kembali secara ajaib dari hari ke hari, dan hal itu terjadi. Ketika anak laki-laki janda tersebut meninggal, Elia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan untuk kebangkitannya, dan mukjizat dikabulkan. Tuhan memerintahkan Elia, "Bangunlah dan pergilah ke Sarfat di Sidon dan tinggallah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda setempat untuk mendukungmu." Elia menurut dan berangkat ke Sarfat. Ketika dia sampai di gerbang kota, dia menemukan seorang wanita sedang mengumpulkan kayu bakar. Dia meminta air, dan ketika dia pergi mengambilnya, dia juga meminta sepotong roti. Namun ia mengungkapkan keadaannya yang menyedihkan, "Demi Tuhan, Allahmu, aku tidak punya roti, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak." Elia menyemangatinya, "Jangan takut, lakukanlah seperti yang telah kamu rencanakan. Tetapi pertama-tama siapkan sedikit roti untukku, lalu buatlah untuk dirimu sendiri dan anakmu. Karena Tuhan Allah Israel telah berjanji, wadah tepungmu tidak akan cukup, dikosongkan, dan buli-buli minyakmu tidak akan kering sampai hujan turun lagi di negeri ini." Dia mengikuti instruksi Elia dan dia dan keluarganya tetap mendapat gizi selama beberapa hari. Wadah tepung dan buli-buli minyak tetap tidak habis-habisnya, sesuai dengan janji Tuhan yang dibuat oleh Elia. Namun, putra tuan rumah Elia jatuh sakit parah dan kehilangan napas. Dalam keputusasaan, wanita itu bertanya kepada Elia, "Hubungan apa yang aku miliki denganmu, hai hamba Tuhan? Apakah kamu datang hanya untuk mengingatkanku akan dosa-dosaku dan menyebabkan kematian putraku?" Elias, tanpa ragu-ragu, bertanya kepada anak laki-laki itu, membawanya ke kamarnya di lantai atas dan membaringkannya di tempat tidurnya. Ia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allahku, mengapa mempermalukan janda yang menerimaku ini dengan membiarkan putranya mati?" Elia berbaring di atas anak laki-laki itu 3 kali dan memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Tuhanku, aku mohon, kembalikan nyawa anak ini." Tuhan menjawab seruan Elia dan kehidupan anak itu kembali. Elia kemudian turun sambil menggendong anak itu, menyerahkannya kepada ibunya dan mengumumkan, "Lihat, anakmu masih hidup." Wanita itu terharu dan bersyukur, mengenali Elia sebagai abdi Allah yang sejati dan firman Tuhan sebagai firman yang autentik. Kisah mengharukan ini dicatat dalam 1 Raja-Raja 17 Agustus 24. Belakangan, Allah memanggil Elia untuk melakukan tantangan spektakuler melawan para nabi penyembah berhala di puncak gunung yang menghadap ke laut. Pada saat yang menentukan, ketika dewa-dewa kafir tidak menanggapi seruan keras para nabi mereka, tibalah masa Elia. Dengan doa yang tulus, ia memohon kepada Allah yang benar, yang menanggapinya dengan demonstrasi kuasa yang luar biasa. Api dari surga menghanguskan korban di mezbah Elia, bahkan setelah korban itu disiram secara melimpah dengan air, sehingga membuktikan supremasi Allah Israel. Kemudian Elia memberikan tantangan yang berani, "Sekarang kumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel dan bawalah 450 nabi Baal dan 400 nabi Dewi palsu Asyera yang didukung oleh Isabel.
Menaati panggilan Elia, Ahab memanggil seluruh bangsa Israel dan para nabi palsu ke Gunung Karmel. Di hadapan orang banyak, Elia mengusulkan, "Berapa lama kamu akan ragu antara dua keyakinan? Jika Tuhan adalah Tuhan yang benar, ikutilah Dia. Tetapi jika Baal adalah Tuhan, ikutilah dia." Namun warga tetap diam. Elia melanjutkan, "Saya satu-satunya nabi Tuhan yang tersisa, tapi di sini ada 450 nabi Baal. Mari kita lakukan tes. Bawalah 2 ekor lembu. Mereka akan memilih satu untuk mereka sendiri, menyiapkannya dan meletakkannya di atas kayu. Tetapi tanpa penerangan api aku akan melakukan hal yang sama dengan lembu yang lain. Kemudian panggillah nama Tuhanmu dan aku akan memanggil nama Tuhan." Masyarakat setuju dan menganggap usulan itu adil. Elia kemudian menantang para nabi Baal, "Pilihlah seekor lembu dan persiapkan terlebih dahulu. Karena jumlahnya banyak, panggil nama Tuhanmu, tapi jangan menyalakan apinya." Mereka mempersiapkan lembu itu dan berseru kepada Baal dari pagi hingga siang hari sambil berseru, "Wahai Baal, dengarkan kami." Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada suara, tidak ada sinyal. Tuhan menjawab. Mereka menari-nari dengan panik mengelilingi altar yang mereka bangun. Siang harinya, Elia mulai mengejek, "Berteriaklah lebih keras. Dia pasti dewa. Mungkin dia sedang sibuk, bepergian, atau tidur dan perlu dibangunkan." Mereka berteriak lebih keras dan melukai diri mereka sendiri dengan pedang dan tombak, mengikuti kebiasaan mereka, hingga mengeluarkan banyak darah. Mereka melanjutkan nubuatan mereka sampai waktu pengorbanan sore hari. Namun tetap saja, tidak ada dewa yang menanggapi atau mendengarkan mereka. Lalu, giliran Elia. Ia meminta bangsa itu untuk maju ke depan dan membangun kembali mezbah Tuhan, yang telah dirobohkan sebelumnya, dengan menggunakan 12 batu yang melambangkan suku-suku anak-anak Yakub, yang kepadanya firman Tuhan datang, yang mengatakan, namanya adalah Israel. Dengan batu-batu ini dia membangun sebuah mezbah dalam nama Tuhan dan menggali lubang di sekelilingnya, cukup besar untuk menampung 22 takar benih. Dia meletakkan kayunya, memotong lembu itu menjadi beberapa bagian dan meletakkannya di atas kayu. Isi 4 tempayan dengan air dan siramkan ke atas kurban dan kayunya, perintahnya. Mereka melakukannya 3 kali hingga air memenuhi parit di sekeliling mezbah. Ketika waktu pengorbanan sore tiba, Elia berdoa, "Ya Tuhan, Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, jelaskan hari ini bahwa Engkau adalah Tuhan di Israel dan bahwa aku adalah hamba MU, bertindak sesuai dengan firman MU. Jawab aku, ya Tuhan, semoga orang-orang ini mengetahui bahwa Engkau, ya Tuhan, adalah Tuhan dan bahwa Engkau telah memalingkan hati mereka kepadamu lagi." Kemudian api Tuhan turun, memakan korban, kayu, batu, debu dan bahkan air di dalam lubang. Ketika mereka melihat ini, mereka semua tersungkur dan berseru dengan satu suara, "Tuhan, dialah Tuhan! Tuhan, dialah Tuhan!" Peristiwa yang mengesankan ini dengan jelas menunjukkan supremasi Tuhan atas dewa-dewa palsu dan dicatat secara rinci dalam 1 Raja-Raja 18:19-39. Orang banyak menyaksikan tidak hanya api ilahi dalam tindakan Elia, namun juga nyala api pelayanannya dalam tindakan Elia, yang sangat terguncang oleh pemberontakan rohani bangsanya dan marah karena nabi-nabi palsu Baal, menghadapi tantangan-tantangan ini di Gunung Karmel. Dia menentang agen kejahatan, mengatasi rasio numerik yang tidak proporsional yaitu 850:1. Keberaniannya tidak ada bandingannya, kembali ke zaman dahulu ketika Daud menghadapi Goliat. Elia, seperti pahlawan yang tidak terduga, Daud menghadapi musuh-musuhnya dengan semangat yang tak tergoyahkan. Fokusnya tertuju pada kebesaran Tuhan, bukan pada jumlah musuh. Perspektif yang tinggi ini mengobarkan keberaniannya yang tak henti-hentinya. Keberanian sangat penting bagi setiap pemimpin, terutama mereka yang ingin mendorong perubahan. Elias adalah sumber keberanian, terutama karena tekadnya yang mengatasi segala keraguan. Meskipun dia kalah jumlah, dia tegas dalam menantang Baal. Kedua, keinginannya untuk menghormati Yahweh melebihi rasa takutnya. Terlepas dari risikonya, dia memprioritaskan pengabdiannya kepada Yahweh di atas segalanya. Pada akhirnya, belas kasihnya menang atas rasa frustrasinya terhadap orang-orang. Meski merasa muak dengan tindakan mereka, Elia terus menjadi perantara atas nama rakyat, menunjukkan bahwa kepemimpinannya berakar pada kasih yang mendalam kepada Allah dan kesejahteraan bangsanya. Elia ingin umatnya kembali kepada Yahweh. Dalam doa soliter di puncak gunung, ia menyalurkan keberaniannya dengan memanggil api dari langit. Api di dalam hatinya menarik api ilahi, menyegel kekalahan Baal. Setelah manifestasi kuasa Allah yang luar biasa ini, Elia dipanggil untuk melakukan mukjizat lainnya. Dia berdoa agar kekeringan ini segera berakhir,
dan Tuhan mengirimkan awan kecil yang segera berubah menjadi banjir besar. Terlepas dari kemenangannya, ketika Elia mengetahui bahwa Ratu Isabel telah bersumpah untuk membunuhnya, dia melarikan diri ke ujung negeri yang berlawanan. Di bawah pohon, dia memohon kepada Tuhan atas kematiannya sendiri. Momen kontras ini dijelaskan dalam 1 Raja-Raja 18:41-46. Elia memerintahkan Ahab, "Naiklah, makan dan minum, karena suara hujan lebat akan segera datang." Ahab pergi makan dan minum, sedangkan Elia naik ke puncak Karmel. Di sana ia bersujud dengan wajah di antara kedua lututnya dan memerintahkan pelayannya, "Pergi dan amati laut." Pelayan itu kembali beberapa kali tanpa kabar. Ketujuh kalinya, dia melaporkan, "Saya melihat awan kecil, seukuran tangan manusia, muncul dari laut." Elia segera memerintahkan, "Suruh Ahab menyiapkan keretanya dan berangkat sebelum hujan reda." Segera, langit dipenuhi awan gelap dan angin, dan hujan lebat turun. Ahab melanjutkan perjalanan ke Yizreel, dan tangan Tuhan ada pada Elia, yang sambil mengencangkan pakaiannya, berlari mendahului kereta Ahab menuju Yizreel, seperti yang dijelaskan dalam 1 Raja-Raja 18:45-46. Setelah kejadian di Gunung Karmel, Ahab melaporkan kepada Isabel semua tindakan Elia, termasuk bagaimana dia mengeksekusi semua nabi Baal. Isabel, yang marah, mengancam Elia, berjanji akan melakukan hal yang sama padanya sampai hari berikutnya. Karena ketakutan, Elia lari menyelamatkan nyawanya. Sesampainya di Bersheba, di wilayah Yehuda, dia meninggalkan hambanya di sana dan pergi sendirian melewati padang gurun. Lelah dan putus asa, dia duduk di bawah pohon juniper dan memohon kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya, dengan menyatakan bahwa dia tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Saat dia tidur, seorang malaikat menyentuhnya dan mendorongnya untuk makan. Di sampingnya, dia menemukan roti yang dipanggang di atas batu panas dan sebotol air. Setelah makan dan minum, Elia tertidur kembali. Malaikat itu kembali, membangunkannya, dan mendorongnya untuk makan lagi, karena perjalanannya akan sulit. Dikuatkan oleh makanan ini, dia melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam ke Horeb, gunung Tuhan, di mana dia berlindung di sebuah gua. Di sana, Tuhan bertanya kepada Elia tentang kehadirannya di sana. Elia, dalam tanggapannya, mengungkapkan semangatnya bagi Tuhan dan menyesali kemurtadan Israel yang telah meninggalkan perjanjian, menghancurkan mezbah dan menganiaya para nabi Tuhan. Dia merasa sendirian dan teraniaya. Bagian kisah Elia ini bukan menandai akhir hidupnya, melainkan sebuah momen transformasi. Tuhan tidak meninggalkan dia dalam kesusahannya. Sebaliknya, dia menguatkannya, memperkenalkannya kembali pada panggilannya, menyediakan penggantinya, dan akhirnya mengangkatnya ke surga dalam angin puyuh, seperti yang diriwayatkan dalam 1 Raja-Raja 19 November 12. Tuhan kemudian memerintahkan Elia untuk menempatkan dirinya di gunung. Sementara Elia menunggu, dia menyaksikan fenomena yang dahsyat, angin kencang yang menghancurkan gunung, gempa bumi dan kebakaran, namun Tuhan tidak menampakkan dirinya dalam peristiwa-peristiwa ini. Setelah api terdengar bisikan lembut. Mendengar hal ini, Elia menutupi wajahnya dengan jubahnya dan meninggalkan gua untuk mencari hadirat Tuhan. Tuhan kemudian memberinya instruksi baru, menunjukkan bahwa, meskipun dia putus asa, masih ada tujuan yang lebih besar dalam hidup dan misinya. Kisah ini tidak hanya menyoroti keberanian dan iman Elia, namun juga kesabaran dan kepedulian Tuhan terhadap hamba-hambanya. Elia, seperti banyak pemimpin rohani lainnya, menghadapi saat-saat keraguan dan ketakutan. Namun kisahnya mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir dalam setiap keadaan, siap memperbarui kekuatan kita dan membimbing kita kembali ke tujuan kita. Elia menutupi wajahnya dengan jubahnya dan meninggalkan gua. Suara Tuhan kembali menanyakan tujuannya di sana. Elia mengulangi tanggapannya sebelumnya, mengungkapkan semangat dan frustrasinya terhadap ketidaksetiaan Israel. Tuhan kemudian memerintahkan Elia untuk kembali ke padang gurun Damaskus dan mengurapi Hazael sebagai raja Syria, Yehu sebagai raja Israel, dan Elisa untuk menggantikan dia sebagai nabi. Tuhan meyakinkan bahwa Yehu akan menghancurkan mereka yang melarikan diri dari Hazael, dan Elisa ditugaskan untuk melenyapkan mereka yang melarikan diri dari Yehu. Namun, Tuhan berjanji untuk memelihara 7.000 orang di Israel yang tidak tunduk kepada Baal. Sebagaimana ada dalam 2 Raja-Raja 2:11, dan terjadilah, ketika mereka berjalan dan berbicara, muncullah sebuah kereta api dan kuda api dan memisahkan mereka satu sama lain, dan Elia naik ke surga dalam angin puyuh. Pemandangan spektakuler ini menggambarkan kedekatan dan kuasa Tuhan. Kemanusiaan kita serupa dengan kemanusiaan Elia. Kita mengalami kelelahan, dan ketika pikiran dan tubuh kita lelah, kita bisa merasa kewalahan. Namun Allah yang menciptakan kita,
yang dikenang dalam Mazmur 103:14 sebagai Dia yang mengetahui tubuh kita dan mengingat bahwa kita ini debu, tidak pernah melupakan janji-janjinya, bahkan ketika ingatan kita akan kebaikannya memudar. Elia sadar akan penyembahan berhala di Israel dan mengetahui bahwa saat penghakiman ilahi telah tiba. Dia meramalkan kekeringan dan kelaparan yang akan melanda negeri itu, karena Dialah yang mengumumkan penghakiman ini. Periode kelam dalam sejarah Israel ini ditandai dengan kemurtadan total rakyatnya dan pemberontakan raja yang terbuka dan menentang Tuhan. Bayangkan betapa besarnya keberanian yang diperlukan seseorang untuk berdoa meminta penghakiman atas bangsanya sendiri, menghadapi raja yang jahat, dan menantang ratusan nabi palsu tentang kesalehan mereka. Elia, yang sudah lama diangkat ke surga, masih memberi kita pelajaran berharga saat ini. Kepemimpinan sejati terkadang membutuhkan kesendirian dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran yang tidak menyenangkan. Maka kita menyaksikan kekuatan Elia yang mengesankan, seorang pria yang menghadapi raja dan surga dengan iman yang tak tergoyahkan. Namun ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah mengejutkan yang menanti Anda di saluran kami. Setiap video adalah perjalanan melalui narasi yang menantang hal-hal biasa dan mengungkap kebenaran mendalam. Jika Anda senang menemukan rahasia di balik keberanian dan iman Elia, bayangkan hal lain yang dapat Anda temukan bersama kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi lebih banyak cerita yang dapat mengubah pandangan dunia Anda. Pastikan untuk berlangganan, aktifkan notifikasi, sukai, dan bagikan agar Anda dan teman Anda tidak ketinggalan perjalanan luar biasa kami.